Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin. Alladzi sumia fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fi ardin arwahuna wa arwahul alamina liturabi maqdamil fida. Wa sayyidatina Fatimah Az-Zahra wa maulatina Khadijah Al-Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'linir risalah wa mahbatil malaikah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatih was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli afdalas salati ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Saudara sekalian, alhamdulillah malam hari ini kita bergabung di channel Majulah Ijabi untuk mengambil keberkahan dari Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap malam, insya Allah bersama para guru kita ingin sedapat mungkin dari bulan yang penuh berkah ini, dari teladan agung baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita beroleh keberkahan seluas-luasnya, dan Allah Ta'ala luaskan keberkahannya juga kepada jami'i usulina wa furu'ina, pada kakek moyang kita, pada keluarga, anak-anak keturunan kita, pada setiap orang yang punya hak atas diri kita, bil khusus untuk guru-guru kita. Malam hari ini terkait dengan tema baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sang mubasyir. Sebelum secara khusus membincangkan tentang makna mubasyir, mari kita mempelajari bagaimana Al-Quran mengisahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang baginda Nabi ini bisa kita sebut ada 3. Ini semua sebatas apa yang saya maknai. Jadi pertama ada nama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam pembahasan tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tauhid Allah Subhanahu Wa Taala, ada pembahasan tentang asma, ada pembahasan tentang sifat, ada pembahasan tentang af'al. Jadi kurang lebih kita mengambil dari perspektif ini. Ada nama-nama Tuhan, ada sifat-sifat Tuhan, dan ada fi'il Tuhan. Begitu. Maha suci Allah Ta'ala dari apapun yang kita sifatkan. Subhanallahi amma yasifun. Tentang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun demikian. Ada asma, ada nama-nama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya kita memasuki Masjid Nabawi, maka kita akan menemukan begitu masuk dari Babus Salam, berziarah pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu di sebelah kanan, mulai kita masuk, langkah pertama tentu dengan penuh keharuan, takzim dan sebagainya. Sebaiknya kita tidak misalnya melihat ke kiri kanan dan bagaimana, kita memenuhi adab-adab ziarah. Tapi dalam kesempatan dari arah ketika menanti raudhah dibuka dan lain sebagainya, mungkin bisa melihat pada hiasan kaligrafi yang ada di sebelah kanan. Kalau kita masuk dari pintu Babus Salam, sebelah kanan itu ada nama-nama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di situ ditulis nama-nama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada kaligrafi, saya kirim ke Ustaz Syams tadi karena
belum sempat saya pindahkan ke PowerPoint yang akan saya share. Ada seorang ya artis yang akun sosial medianya, akun Twitternya saya dapatkan. Dia menulis nama-nama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk kubah hijau baginda Nabi. Isinya sebetulnya semuanya adalah nama-nama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi disebut dengan banyak nama. Ya, tetapi bagaimana kita membedakan antara nama dan sifat, begitu. Misalnya salawat yang tadi disampaikan oleh Ustaz Syams, Allahumma salli ala nuril anwar, wasirril asrar, wa tiryaqil aghyar, wa miftahi babil yasar, Sayyidina Muhammadinil Mukhtar. Dari semua nama, dari semua kata yang digunakan, nuril anwar, siril asrar, tiryaqil aghyar. Terima kasih Ustaz Syams. Nah, ini nama-nama, namanya Zuhairi Husaini gitu ya, atau Husaini Zuhairi. Kaligrafernya saya kira ini sangat indah. Jadi kubah hijau baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan latar hijau, tulisannya putih. Ini nama-nama kita bisa melihat ada nama baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada juga misalnya kalau mulai dari kanan bawah Shadiq, ada Misbah, dan ada Mansur, ada Rahmah, ada Muhib, ada Habibullah, dan seterusnya. Nah, ini nama-nama baginda Nabi. Ada Majid, disebut sebagai nama-nama baginda Nabi. Bashir, Nadir, Qasim, Fatih, Hasyir, Mashhud, Da'in, dan seterusnya. Syahid, dan seterusnya. Ini indah sekali. Terima kasih Ustaz Syams. Nah, tetapi dalam kajian tentang nama ini biasanya dibedakan, sekali lagi ada nama dan ada sifat. Umumnya kita menyebut itu semua sebagai nama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya lafzul jalalah Allah itu bukan sifat, tapi isim, begitu. Lalu Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sifat atau isim? Kita akan menyebut isim, walaupun sebenarnya sifat. Ini agak sedikit mungkin seperti membingungkan, mohon dimaafkan. Karena pada Bismillahirrahmanirrahim, isim itu diidofah, dinisbatkannya kepada Allah. Jadi yang nama itu adalah Allah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah sifat menyifatkan Allah. Terima kasih Ustaz Syam, share screen-nya bisa di close sekarang. Nah, untuk yang baginda Nabi ini ada berapa isim? Yang mana yang masuk ke dalam isim, yang mana masuk ke dalam sifat, begitu. Sekarang saya izin untuk share screen. Kita tunggu dulu ya, sebentar. Jadi dalam riwayat mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, terima kasih, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang menyebut nama baginda Nabi itu ada 10 dalam riwayat itu. 5 dari Al-Quran, 5 disebut dalam Al-Quran, dan 5 tidak disebut dalam Al-Quran. Menurut satu keterangan. Jadi nama baginda Nabi itu nama, sekali lagi bukan sifat. Nama baginda Nabi itu ada 10, 5 disebut dalam Al-Quran, dan 5 tidak disebut di dalam Al-Quran. Inna li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat dari Imam Baqir alaihi salatu wasallam. Inna li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyrata asma. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya 10 nama. Khamsatun fil Quran wa khamsatun laisat fil Quran. 5 nama Allah Ta'ala
cantumkan, maktubkan dalam Al-Quran 5 nama tidak ada dalam Al-Quran. Dan nama-nama yang ada dalam Al-Quran, yang 5 itu, menurut satu riwayat, karena ada riwayat lain, Imam Ja'far alaihissalam menambahkan nama berikutnya menjadi 6. Nama yang ada dalam Al-Quran, pertama, nama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam, dalam beberapa surat yang disebut 4 kali di dalam Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 144, surat Al-Ahzab ayat 45, surat Fat di antaranya ayat yang terakhir. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonir walladzina amanu wa amilus solihati wa aminu bima nuzzila ala Muhammadin, disebut nama baginda Nabi, atau Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma Muhammadun illa rasul, dan seterusnya. Disebut nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Yang kedua, Ahmad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Disebut namanya itu Ahmad. 2 nama baginda Nabi dalam Al-Quran, Muhammad dan Ahmad. Yang ketiga, kita tahu surat Yasin. Yasin itu nama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3. Keempat, Nun. Nun itu nama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal qalami wa ma yasturuna. Nun itu nama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ke berapa sekarang? Kelima ya. Keempat, Muhammad, Ahmad, Yasin, Nun. Nah, kemudian dari Imam Ja'far, kemudian ada Toha. Toha juga nama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada pemanaan, misalnya Toha itu haknya itu huda, begitu. Ada singkatannya dari kata Toha. Dan ada satu nama lagi sebetulnya yang diabadikan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nama baginda Nabi itu, yaitu Abdullah. Ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innahu lamma qama Abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Itu Abdullah yang dimaksud adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nama baginda Nabi. Itu tadi ada dalam surat Jin, surat ke-72, ayat ke-19. Alhamdulillah. Wa annahu lamma qama Abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Dan ketika hamba Allah, yaitu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdiri beribadah, menyembah Tuhan, hampir-hampir jin itu berdesak-desakan mengerumuni sekitar baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu yang disebut dengan isim, nama. Dan ada yang kemudian disebut dengan sifat. Nah, terima kasih. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Baik. Nah, ini misalnya ada 2 ayat. Pertama surat Al-Baqarah ayat 151. Dan yang kedua surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 157. Jadi ada isim baginda Nabi, ada sifat baginda Nabi, ada af'al baginda Nabi. Nah, saya memaknainya, memberi judulnya dengan satu
ada nama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ada sifat atau ada karakter yang melekat, yang tak terpisahkan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, ada misi kenabian, ada tugas kenabian. Kita sebutnya misi. Jadi af'al itu kita sebut misi. Ada isim, ada nama, ada sifat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa saya sebut yang melekat? Karena ia tidak terpisahkan. Berbeda dengan mungkin sifat yang kita pahami pada banyak orang. Ada orang punya sifat penyabar. Boleh jadi tidak 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, sabar terus gitu. Jadi manusia yang lainnya itu sifatnya itu betul-betul kita maknai sifat, tapi sifat yang tidak melekat. Sedangkan pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sifat itu melekat. Nanti apa bedanya sifat dengan misi? Nah, kan sebetulnya semuanya satu. Sebagaimana juga tauhid Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat dipisahkan secara khusus antara isim dengan sifat, antara sifat dengan fiil. Dia tauhid, wahdah, satu kesatuan. Tapi mengapa ada perbedaan-perbedaan secara khusus itu? Insya Allah sambil jalan kita akan bincangkan. Nah, ya ini masuk ke dalam misi kenabian, tugas kenabian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salam dalam surat Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum. Sebagaimana kami telah utus, kita simak bagaimana kata arsalna menggunakan bentuk fi'il madhi. Jadi bentuk masa lampau, past tense. Sebagaimana telah kami utus. Fikum, di tengah-tengah kalian, rasulan, seorang rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang dalam perspektif Daqaiqul Quran kita memperhatikan bagaimana di sini kata rasulan, ibu dan bapak saudara sekalian bisa melihatnya tanpa alif lam, dia menggunakan tanwin. Kama arsalna fikum rasulan, tanpa alif lam dan ditanwin. Berbeda dengan ayat yang saya sandingkan di sebelahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yattabi'unar rasula. Nah, ini ar-rasula pakai alif lam, tidak tanwin. Jadi kalau pakai alif lam, dia tidak tanwin. Kalau pakai tanwin, dia tidak pakai alif lam. Perbedaannya, kalau alif lam itu disebut alif lam ma'rifah yang sudah tertentu, yang sudah ditentukan. Kalau tanwin yang belum ditentukan. Lah kok ini belum ditentukan? Nah, mengapa dia rasulan? Tidak ar-rasula. Tidak kama arsalna fikumur rasula. Tidak, tapi kama arsalna fikum rasula. Mengapa? Karena ia kemudian diidhofahkan dengan minkum ini. Jadi sebetulnya hukumnya itu hukum ma'rifah. Tapi itu bagian yang lain nanti. Insya Allah kita bahasanya untuk menunjukkan contoh tentang hal-hal yang membantu kita menemukan kedalaman makna Al-Quran dari pilihan kata yang Allah Ta'ala hadirkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita kembali pada ayat yang pertama. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Sebagaimana telah kami utus di tengah-tengah kalian seorang rasul dari kalian. Jadi ini rasulam minkum, walaupun rasulannya ini pakai tanwin dan nakiro, tapi ketika diidhofahkan dengan minkum dia menjadi ma'rifah. Sebetulnya seorang rasul yang kita ketahui, rasulam minkum ini menunjukkan seorang utusan yang kita ketahui dari tengah-tengah kita, tidak asing bagi kita. Kemudian ada atau selalu dekat dengan kita. Lalu ada misi kenabian di sini. Yatlu alaikum ayatina, yang membacakan, yang mentilawahkan
yang membacakan, dan kita melihat bagaimana yatlu itu fiil mudhore, kata kerjanya itu menggunakan present tense untuk bentuk sekarang, sedang dilakukan. Jadi misi kenabian itu tidak berhenti bahkan setelah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, karena ada yatlu yang menggunakan fiil mudhore, sedangkan arsalna adalah fiil madi past tense. Setelah kami utus di tengah-tengah kalian seorang rasul, kami utus untuk kalian seorang rasul yang membacakan bagi kalian ayat-ayat kami. Jadi dari misi kenabian pertama menurut ayat surat Al-Baqarah ini membacakan ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat kami. Yang kedua, wa yuzakikum, mensucikan kalian. Jadi misi kenabian itu tazkiyah, mensucikan kita. Kedua. Yang ketiga, dan ini semua menggunakan fi'il mudhari. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah. Jadi siapa yang mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah pada kita? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau rasulam minkum. Kemudian di sini kita bisa perhatikan juga apa bedanya ayatina dengan Alkitab. Membacakan bagimu ayat-ayat kami, menyucikanmu dan mengajarkanmu Alkitab. Apakah Alkitab ini ayat-ayat Tuhan? Di sini sudah ada ayatina, begitu. Wal hikmah, apa pula hikmah dan seterusnya. Lalu wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarimu segala sesuatu yang kau tidak ketahui sebelumnya. Ini indah sekali misi kenabian ini yang mensyaratkan sebetulnya wasilah ilmu sampai pada kita adalah rasulam minkum. Wasilah, karena itu baginda Nabi SAW kita sebut sebagai wali nikmat, karena baginda Nabi perantaraan seluruh nikmat. Perantaraan yatlu ayat, perantaraan penyucian diri. Kalau orang bisa baik, bisa suci. Suci artinya dalam proses menuju kesucian, dia memperbaiki akhlaknya, dia menunjukkan akhlak yang baik dan seterusnya. Di situ ada sang rasulah minkum yang yuzakikum. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, mengajarkan kalian Alkitab dan Al-Hikmah. Lalu mengajari kalian apa-apa yang kalian tidak ketahui. Sebagian mengatakan ini merujuk kepada ilmu seluruhnya. Ilmu apapun. Ilmu yang kita pelajari, kita sebut ilmu. Sehingga tidak ada lagi dikotomi antara ilmu misalnya kita sebut duniawi dengan ilmu agama. Begitu. Mana lebih utama dan seterusnya. Bukan untuk dibandingkan sebetulnya. Karena di sini ada yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Lalu wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dipisahkan. Digunakan dua kali kata yu'allimukum. Apa-apa yang tidak kita ketahui sebelumnya. Kalau kita belajar satu bahasa baru, kita mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui sebelumnya, siapa sebetulnya wali nikmatnya. Dan kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala kalau kemudian kita ujub dan berkata, ya alhamdulillah kita diberikan Tuhan otak yang encer sehingga cepat menyerap ini dan itu, betul. Tapi menurut ayat ini, satu di antara misi kenabian adalah yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajari kalian apa-apa yang kalian sebelumnya tidak mengetahuinya, tidak punya ilmu tentang itu. Jadi bahkan semua ilmu sains dan lain sebagainya, kita berjuang mencari remedi, penawar dari virus corona ini, perbanyak tawasul kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Nah, ini kita sebut misi kenabian. Ayat berikutnya yang disebut misi kenabian, yang saya masukkan dalam kategori misi kenabian juga, misalnya dalam surat Al-A'raf ayat 157 ini. Yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Orang-orang yang mengikuti sang rasul Nabi al-Ummi yang mereka temukan tertulis di sisi mereka dalam Taurat dan Injil. Nah, kemudian di sini ada misi kenabian. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat. Ya,
mengajar, memerintahkan al-ma'ruf, kebaikan, mencegah dari kemungkaran, menghalalkan yang baik, mengharamkan yang buruk, dan melepaskan dari mereka beban mereka dan belenggu yang ada pada mereka. Jadi melepaskan beban, belenggu, itu juga bagian dari misi kenabian. Ini misi kenabian, ini juga misi kenabian. Ada lagi ayat-ayat lain yang mengisahkan misi kenabian pula. Misalnya, yang dikisahkan kepada Nabi Musa, tetapi karena kita tidak membedakan satupun di antara para nabi, maka misi kenabian ini meliputi semua nabi. Misalnya ada dalam Al-Quran, perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Musa, an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Bawa keluar kaummu itu, antarkan kaummu itu dari kegelapan menuju cahaya. Itu misi kenabian. Tapi yang menarik dalam ayat tentang Nabi Musa alaihissalatu wassalam itu, an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur wa dzakirhum bi ayyamillah, dan peringatkan mereka tentang hari-hari Allah. Jadi misi kenabian itu, kalau kita mengatakan sholat, ibadah, semua ritual kita itu mengajak kita keluar dari kegelapan menuju cahaya, syariat dari kegelapan menuju cahaya, akhlak mengajarkan kita dari kegelapan menuju cahaya, begitu. Semua itu adalah an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Tapi lalu ada misi kenabian berikutnya kepada Nabi Musa itu dan para nabi yang lainnya, wa dzakirhum bi ayyamillah. Dalam perspektif Daqaiqul Quran, ya seakan-akan an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur ini sepadan begitu. Satu seperti yuzakikum dengan yu'alimukum, satu timbangan. Satu an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur, dan itu sudah segalanya menurut kita, membawa umat dari kegelapan menuju cahaya. Ternyata ada bagian kedua, yaitu wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkan manusia akan hari-hari Allah. Nah, ini mohon maaf pengantarnya agak panjang sebelum kita masuk kepada apa yang menjadi tema kita malam hari ini, yaitu baginda Nabi sebagai sang mubasyir. Kalau tadi asma baginda Nabi, nama-nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini adalah misi kenabian. Nah, kemudian ada sifat baginda Nabi. Mungkin kita boleh menyebutnya dengan gelaran baginda Nabi. Nah, tapi gelaran ini sebetulnya sekali lagi sifat yang melekat, malakah, sesuatu yang tidak terpisahkan dari, dan tidak ada satu detik pun ia berhenti. Seperti menjadi nabi itu tidak ada satu saat pun berhenti jadi nabi. Kalau seseorang jadi guru, maaf, saya sedang sakit, tidak bisa mengajar, dia mungkin berhenti jadi gurunya pada saat dia sakit. Tetapi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan ketika beliau sakit, Shallallahu Alaihi Wasallam, kenabian itu kan melekat, tetap beliau nabi dalam keadaan beliau sakit. Nah, atau ini hanya untuk memasuki bahwa ada yang melekat dan ada yang tidak itu. Nah, kalau analoginya kurang tepat mohon dimaafkan. Jadi sifat yang disebut dengan sifat itulah yang ada tadi pada kaligrafi kubah hijau, ada pada ruang sebelah kanan ketika berziarah dari Babus Salam, dan ada dalam Al-Quran, termasuk ayat ini yang disebut di sini yang menjadi tema khusus kita malam hari ini adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sang mubasyir, sang pembawa kabar bahagia, sang pembawa berita sukacita. Ini diambil dari Quran surat As-Saff surat 61 ayat 6.
Saya belum sempat memasukkan lagi, sebetulnya rangkaian ayatnya sangat indah dalam surat Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang terkait dengan dzikran katsira. Jadi ya ayyuhan nabiyyu dzkurullaha dzikran katsira. Itu ayat sebelumnya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ini dalam surat Al-Ahzab ayat 41. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah pagi dan petang. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah yang memberikan sholawatnya dan para malaikatnya untukmu supaya mengeluarkanmu dari kegelapan pada cahaya. Nah, terus tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salamu adalahum ajran karima. Ayat keempat-empatnya, lalu ayat keempat-limanya, ya ayyuhan nabi, wahai sang nabi sallallahu alaihi wasallam, inna arsalnaka syahidan, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai syahid, sebagai saksi, wa mubasyiran, dan pembawa berita bahagia, wa nadhira, dan pembawa peringatan, wa da'iyan ilallahi bi'idnih, dan yang menyeru, mengajak, membawa kepada Allah Ta'ala dengan izinnya, wa sirajam munira, dan cahaya yang menerangi. Menarik bagaimana da'iyan ilallah, penyeru pada Allah itu ada kata bi'idnihi. Tidakkah mestinya kalau orang menyeru kepada Allah ya tidak perlu dalam tanda petik izin Tuhan. Orang mau mengajak kepada Allah Ta'ala apa harus minta izin pada Tuhan? Allah Ta'ala kan segala kebaikan. Jadi kalau mengajak pada Tuhan ya izin Tuhan pun silahkan. Mengajaknya pada Tuhan kok. Tapi Al-Quran mensifati baginda Nabi sebagai da'iyan ilallah, yang mengajak pada Allah, yang menyeru pada Allah bi'idhnihi, dengan izinnya. Jadi indah sekali bagaimana Al-Quran menyifatkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana jalan kita menuju Allah Taala itu tidak harus melalui baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi mungkin mafhum mukhalafahnya ada juga yang menyeru kepada Allah Taala, tapi ternyata Allah tidak izinkan. Ada da'iyan ilallah bi ghairi idnih, tanpa seizinnya. Berhati-hatilah dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaknya manusia melihat makanannya. Orang memaknai lihat sumbernya, lihat asal-usulnya, baik atau tidaknya. Imam Ja'far Shadiq alaihissalam memaknainya, yang dimaksud ta'am di situ adalah makanan ruhani. Dan yang dimaksud falyanzuril insanu ila ta'amih, hendaknya manusia melihat makanannya adalah hendaknya manusia melihat siapa yang dia jadikan guru, siapa yang ia ikuti, siapa yang daripadanya ia mengambil ilmu. Itu falyanzuril insanu ila ta'amih, kata Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam. Karena ada da'iyan ilallahi bi'idnih, dan mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya adalah berarti ada yang da'iyan ilallah bi ghairi idnih, dan sebetulnya itu tidak ilallah. Makna berikutnya, maka ia tidak da'iyan ilallah, tapi ia mengklaim hanya menjadi da'iyan ilallah. Harus yang bi'idnihi. Bagaimana kita mengetahui bi'idnihi? Nas, mansus, dan seterusnya. Wasirajam muniro, dan cahaya yang sangat terang. Nah, tadi inna arsalnaka syahidan wa mubassyira. Jadi sifat baginda Nabi sebagai sang pembawa kabar bahagia. Di sini dalam surat As-Saff ini juga yang sifat yang pertama yang disebutkan oleh Nabi Isa. Jadi kalau kita cermati urut-urutan ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila. Ini juga di sini kita menemukan keindahan daqaiqul Quran ketika semua nabi menyeru kaumnya itu dengan ya qaumi, wahai kaumku, wa ila adin akhahum wa ila kalau kita membaca ayat-ayat seruan para nabi kepada kaumnya itu dalam surat Yasin, ya laita qaumi ya'lamun, andai kaumku mengetahuinya. Ya qaumi, gitu. Wahai kaumku. Tapi kita tidak akan temukan dalam Al-Quran Nabi Isa alaihissalam menyeru Bani Israel dengan ya qaumi. Tapi selalu ya Bani Israel. Nah, mengapa? Karena apakah Bani Israel bukan kaum Nabi Isa? Nah, menurut silsilah penisbatan kaum itu dinisbatkan pada ayah. Penisbatan kaum, kita ini kaum siapa? Saya kalau analogi sederhananya, walaupun orang kita lebih mencari jalan yang lebih netral. Kalau ada dua suku berbeda di Indonesia menikah, lalu anaknya sukunya apa? Kita akan jawab kita Indonesia. Itu bagus. Nah, dalam pengertian ini ya qaumi, itu dia merujuk kepada suku ayahnya. Dan dalam kata ya Bani Israel dan tidak ya qaumi, di sini keindahan Al-Quran yang betul-betul bahkan dalam tanda petik detail, dakik, pada hal-hal yang terkait dengan Nabiullah Isa alaihissalam pun dalam hamparan ayat-ayat Al-Quran, dalam bentangan ayat-ayat Al-Quran seluruhnya itu sangat konsisten. Itu indahnya Al-Quran. Jadi tidak akan kita temukan ya qaumi, tapi selalu ya Bani Israel. Wahai Bani Israel. Nabi Isa tidak mengklaim begitu, menyebutnya ya qaumi, wahai kaumku. Karena Nabiullah Isa alaihissalam dilahirkan tanpa ayah, ibnnya di sini dinisbatkan pada ibunya. Wa idh qala Isa ibnu Maryam, dinisbatkan pada ibu. Ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum, aku Rasulullah Ta'ala untuk kalian, ke tengah-tengah kalian. Musaddiqan lima baina yadayya, membenarkan apa yang ada di antara kedua tanganku. Ini musaddiq juga bagian dari sifat yang melekat itu. Minat Taurat, dari Taurat, membenarkan Taurat yang turun sebelumnya. Nah, setelah itu untuk menunjukkan bagaimana Nabi Isa alaihissalam kelanjutan membenarkan kitab terdahulu, yaitu Taurat di satu sisi. Jadi kitab terdahulu secara urut-urutan kronologi waktu itu ada Taurat, begitu. Kemudian ada aku sekarang, kata Nabi Isa alaihissalam, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, aku membenarkan apa yang dari Taurat itu. Lalu ada aku dan tugasku itu adalah wa mubasyiron, sifatnya mubasyiron, dan aku membawa kabar gembira. Jadi mubasyiron di sini ini tugas atau sifat tadi yang melekat itu pada Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Jadi baginda Nabi sang mubasyir, la nufariqu baina ahadin min rusuli, maka semua nabi adalah sang pembawa kabar gembira, mubasyir. Apa yang dibawa kabar gembiranya itu? Busyroknya itu apa? Kabar gembiranya itu apa? Bi rasulin ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Dengan seorang utusan, seorang rasul yang akan datang setelahku, namanya adalah Ahmad. Nah, sifat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sang mubasyir adalah kelanjutan secara kronologi waktu penciptaan dari mubasyir sepanjang sejarah, dari para nabi sepanjang sejarah. Di sini pada Nabiullah Isa alaihissalam, Nabi Isa membawakan kabar gembira, yaitu kedatangan seorang rasul. Ya'ti mim ba'di, datang setelahku. Ini juga indah sekali karena tidak
Misalnya ya, Al-Quran tidak menggunakan kata dengan seorang Rasul yang diciptakan setelah aku. Tidak begitu. Dengan seorang Rasul yang Allah telah hadirkan setelah aku. Tidak. Tapi yakti, dia akan datang secara lahiriah setelah aku. Ismuhu Ahmad. Namanya adalah Ahmad. Jadi baginda Nabi adalah sang mubasyir. Melanjutkan, mubasir sebelumnya dari para nabi. Saya akan mengambil waktu sekitar 5 menit lagi ya. Kalau ada pertanyaan, diskusi dari saudara sekalian, dipersilahkan. Nah, dalam 5 menit ini saya kira dalam beberapa tayangan juga mungkin di channel-channel yang lain, kalau mengulangi mohon dimaafkan. Satu contoh baginda Nabi sebagai mubasyir adalah ayat surat Al-Baqarah 155 ini. Ketika terjadi perubahan kata ganti, dimulai dari ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Di situ domirnya antum, kalian. Di sini juga kalian. Tiba-tiba dia berubah. Wabasyiris sabirin. Dan beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sering kita merasa, wah kalau gitu beruntung kita jadi orang yang sabar. Tunggu dulu. Karena ini baginda Nabi itu menjadi busyra buat orang-orang yang sabar. Dan pada saat yang sama, mengapa jalan kesabaran yang dipilih? Karena itu hujah bagi umat manusia. Kalau baginda Nabi Allah Ta'ala teladankan kaya raya begitu, dia tidak bisa jadi hujah. Keadaan yang saya maksud dia itu bukan baginda Nabinya, tapi keadaan kaya itu tidak bisa jadi hujah. Sebagaimana saya tidak dapat menerima riwayat yang mengatakan mahar mas kawin baginda Nabi SAW untuk Sayyidatina Khadijah sallallahu alaihi itu 19 unta merah. Nah, saya tidak dapat menerima riwayat itu, agak berat. Mengapa? Karena baginda Nabi tidak dapat menjadi hujah bagi kita, bagi mereka yang belum menikah. Saya kira tidak akan ada yang mampu meneladani. Sekarang apalagi dikatakan 19 unta merah itu, satunya itu seharga mobil, kendaraan termewah sekarang ini. Sulit sekali. Tidak akan pernah ada yang bisa meneladani, menurut saya sekali lagi. Bagaimana mungkin? Dan itu bertentangan dengan apa yang baginda Nabi sampaikan. Sebaik-baiknya mahar adalah yang tidak memberatkan, yang paling ringan, dan lain sebagainya. Akhaffaha. Nah, jadi tidak mungkin. Tapi kita mesti melihat riwayat yang lain. Riwayat yang lainnya itu, ada riwayat yang lain tentang mahar itu. Bahwa sebetulnya baginda Nabi SAW itu tidak punya apa-apa. Dan ketika Sayyidatina Khadijah sallallahu alaiha menyampaikan pada keluarganya dari kabilahnya bahwa akan menikahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga kabilah besarnya itu, paman-pamannya itu seakan-akan bertanya atau dengan kata lain menganggapnya ya kurang tepat lah, karena baginda Nabi tidak punya apa-apa gitu. Kalau bahasa sekarang, nanti bisa jadi hujah, bisa jadi teladan. Mau menikah, punya apa kamu? Gitu. Nah itu dia mengikuti teladan dari paman-paman Sayyidatina Khadijah sallallahu alaiha yang bertanya, yang menyampaikannya pada Sayyidatina Khadijah. Dia tidak punya apa-apa gitu. Nah, kalau ada yang melamar dan berhadapan dengan itu dialami dulu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu unta yang tentang unta betul ada. Misalnya ada 2 riwayat, satu dari Sayyid Abu Thalib rahimahullah dan satu lagi dari Siti Halimah As-Sa'diyah Allah yarhamha. Jadi keduanya memberikan hadiah unta sebagai hadiah pernikahan. Itu yang mestinya menjadi teladan bagi kita semua. Mahar rendah, yang menikah ya sederhana, tapi yang memberi hadiah itu yang banyak.
Jadi yang berikan doa, yang berikan ucapan tentu sesuai kemampuan ya. Itu teladannya seperti itu yang saya pahami. Baik. Dari mana tadi? Jadi membincangkan tentang pernikahan baginda Nabi dan Sayyidatina Khadijah salamualaihi alaiha yang terjadi pada 10 Rabiul Awal. Jadi beberapa hari yang lalu di bulan yang penuh berkah. Nah, di sini as-sabirin. Jadi karena itulah baginda Nabi jadi hujjah karena tidak ada di dunia ini dari makhluk yang diuji dengan musibah bimusabaka. Fadkur bimusabaka bi Rasulillah. Ingatlah musibahmu itu dengan apa yang diujikan pada baginda Nabi. Fa'inal khalaik, kata Imam Baqir alaihi wasallam, karena makhluk tidak pernah diuji bimithlihi qat. Sebagaimana diujikan pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu wajib selalu kalau kita mohon dalam doa itu Rabbana, sertakan dalam doa kita itu wajib Rabbana afrigha alaina sabra wa thabbit aqdamana. Itu wajib. Maksud saya itu wajib itu supaya kita masuk dalam bagian as-sabirin. Jangan-jangan kita merasa insya Allah kita sudah bersabar. Padahal wallah gitu. Dan seterusnya. Jadi selalu berdoa Rabbana afrigha alaina sabra. Rabbana afrigha alaina sabra. Wathabit aqdamana, ya Allah, tanamkan dalam hati kami ini kesabaran. Jangan pernah berhenti minta sabar. Karena minta sabar itu artinya bergabung dengan kelompok yang kepadanya baginda Nabi sampaikan kabar gembira. Orang justru minta supaya selesai sabarnya. Tidak bersabar lagi, udah sabarnya udah aja. Itu sudah tidak. Kalau kata ayah saya hafizullah, sudah tidak mau lagi bersabar, bukan tidak mampu bersabar. Nah, itu berat sekali lagi karena terkait dengan keseluruhan hidup kita, pembicaraan kita, tidak beratlah. Walhasil kita minta doa saja dengan Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana. Rabbana afrigh alaina sabra itu kita sertakan dalam doa-doa kita setiap saat supaya bergabung dengan as-sabirin yang pembawa kabar gembira bagi mereka hanya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada mubashir, ada basyir, kata bendanya adalah busyra. Nah, busyra itu Allah taala sebutkan dalam Al-Qur'an kata busyra, kabar gembira. Misalnya dalam konteks Nabi Isa alaihissalatu wassalam, mubasyiron birasulin ya'ti min ba'di. Nah, mubasyiron bagi Nabi Isa alaihissalam, mubasyirnya, busyronya, rasulin. Baginda Nabi lah busyro itu. Dalam Al-Quran, ternyata kata busyro sebagai kata bendanya, busyronya dalam Al-Quran disebut sebanyak 14 kali. 14 kali. Ada pola pengulangan 14 dalam Al-Quran itu yang sangat indah. Huruf muqatta'ah 14 jumlahnya. Dalam 14 pola ya. Lalu domir dalam bahasa Arab itu 14. Banyak. Bahkan kata la roiba, tidak ada keraguan, itu 14 kali. Hanya 14 kali disebut di dalam Al-Quran. Banyak sekali pola 14 itu. Subhana, ta'ala, dan seterusnya. Banyaklah. InsyaAllah di waktu yang akan datang. Saya kira demikian dulu ini. Saya stop share di sini. Izin stop share di sini. Baginda Nabi sebagai mubasyir adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melanjutkan misi kenabian, sifat-sifat kenabian dari para nabi terdahulu. Ada isim, ada sifat, ada af'al, atau saya sebut dengan misi kenabian. Ada sifat yang melekat dan ada nama-nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara, dan semuanya sebetulnya satu kesatuan antara isim, fiil dan sifat. Ini satu di antara itu adalah
al-mubasyir, sang pembawa kabar gembira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib.